Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang ini memasuki surat Ar-Rum, surat nomor 30, ayatnya ayat 25 sampai dengan ayat 32. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 6 April. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan umur yang panjang yang barokah, selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan limpahan rezeki. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kebahagiaan, kedamaian, ketenteraman lahir dan batin kepada kita semua, terutama kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk bisa mentadabburi Al-Quran. Dan tidak lupa semoga saudara-saudara memberikan bantuan subscribe, like atau share, bahkan komentar pada video tadabbur ini untuk kemajuan dan perbaikan dari channel ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi antaqumu sama'u wal ardu bi amrih summa idza da'akum da'wa minal ardi idza antum ta'rujun walahu man fis samawati wal ard kulullahu qanitun wa huwallazi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwal ahwanu alaih walahul masyalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Daraballakum masyalam min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum
fa antum fihi syawa'un takhafunahum fatikum anfusakum kadzalikan nufasilul ayati liqaumi yaqilun bali tauba alladina dzalamu ahwa'akum bi ghairi ilm faman yahdi man adlallah wa ma lahum min nasirin fa'akim wajhaka lidini hanifah fataradallahi allati fataran nasya 'alaiha la tabdila liqalqillah dalika dinul qayyim walakinna aksyaron nasi la ya'lamun munibina ilaihi wa taquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladina faraku dinahum wa kanu syi'a kullu kizza bima ladaihim farikun Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, dan di antara tanda buktinya ialah bahwa langit dan bumi memberi bekal atas perintahnya. Lalu tatkala ia menyeru kepada kamu dengan sekali seruan dari bumi, tiba-tiba kamu dikeluarkan. Dan siapa saja yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Semuanya patuh kepadanya. Dan dia ialah yang memulai ciptaan, lalu mengulang itu. Dan itu adalah mudah bagi dia. Dan kedudukan yang paling luhur di langit dan di bumi adalah kepunyaan dia. Dan dia adalah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Ia mengemukakan perumpamaan kepada kamu tentang dirimu. Apakah kamu mempunyai sekutu dari golongan mereka yang dimiliki oleh tangan kanan kamu dalam barang yang kami rezekikan kepada kamu, sehingga kamu menjadi sama dalam hal itu? Lalu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu masing-masing. Saya ulangi lagi.
Kami rezekikan kepada kamu sehingga kamu menjadi sama dalam hal itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu masing-masing. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kepada orang-orang yang mengerti. Tidak, malahan orang-orang yang lalai mengikuti hawa nafsunya tanpa pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memimpin orang yang Allah biarkan dalam kesesatan? Dan mereka tidak mempunyai penolong. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama fitrah buatan Allah yang Ia menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Itulah agama yang benar, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kembali kepadanya dan bertawakallah kepadanya dan tegakkanlah sholat dan janganlah menjadi golongan orang yang musyrik, yaitu golongan orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa senang akan apa yang ada pada mereka. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah arti dan makna dari surat Ar-Rum, surat nomor 30 ayatnya 25 hingga ayat 32. Marilah sekarang kita memasuki penjelasan dari ayat-ayat yang tersebut itu. Penjelasan dari ayat nomor 27. Kata matsal yang di sini diterjemahkan sebagai kedudukan itu sebenarnya berarti sifat, yaitu gambaran keadaan, kedudukan, serta kasus. Lalu kata matsal digunakan dalam arti gambaran sebagai perbandingan atau persamaan. Kemudian penjelasan pada ayat 28. Jika majikan dan hamba sahaya itu tidak sama, lalu bagaimana mungkin benda-benda tidak bernyawa di antara ciptaan Allah seperti batu akan sama dengan Khalik yang menguasai dan yang menyebabkan terjadinya segala sesuatu. Penjelasan pada ayat ke-30.
Menurut ayat ini, Islam adalah agama kodrat manusia atau agama yang kodrat manusia menjadi saksi atas kebenaran agama itu. Ajarannya yang pokok ialah keesaan dan kemahamurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberian wahyu kepada manusia sejagat, tanggung jawab manusia di akhirat akan segala perbuatannya, semua itu diakui kebenarannya oleh semua agama dan sekalian bangsa. Dibenarkannya ajaran itu oleh manusia sejagat membuktikan seterang-terangnya bahwa kodrat manusia memberi kesaksian akan benarnya ajaran itu. Islam menghilangkan segala macam kodrat manusia memberi kesaksian akan benarnya ajaran itu. Islam menghilangkan segala macam batas yang membatasi 3 macam ajaran. 3 macam ajaran pokok kodrat manusia itu. Dan Islam memberi arti 3 macam ajaran itu begitu luas seperti luasnya manusia itu sendiri. Tidak ada agama lain di dunia ini yang mengaku sebagai agama kodrat manusia. Ada sebuah riwayat hadis yang artinya sama dengan itu, yang bunyinya sebagai berikut. Tiap bayi dilahirkan sesuai dengan fitrah, yang makna aslinya kodrat manusia atau agama yang benar. Lalu ayah dan ibunya membuat dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Sebagaimana binatang itu dilahirkan lengkap semua anggota badannya atau tanpa cacat, adakah engkau melihat seseorang yang dilahirkan putung anggotanya? Lalu beliau membaca ayat untuk memperkuat sabdanya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fitrah buatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ia menciptakan manusia atas fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Itulah agama yang benar. Hadis riwayat Bukhari pasal 23 nomor 93. Adapun arti fitrah dapat dilihat di dalam tafsir nomor 2050. Ajaran pokok agama kodrat manusia yang lain diuraikan lebih lanjut dalam ayat ke-38 dan ayat ke-39. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
saya menambahkan penjelasan itu yang terdapat di dalam ayat 30 bahwa penciptaan manusia berdasarkan atau berlandaskan fitrah atau kodrat manusia ini adalah sebuah akidah yang disampaikan oleh seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari Nabi Adam yang merupakan nabi yang pertama sampai dengan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nabi yang terakhir sebagai khotamun nabiyin, yang setelah itu, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tidak diperlukan nabi lagi, baik nabi lama maupun nabi yang baru, yang Allah telah mengutus para nabi itu tidak kurang dari 124.000 nabi. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita pada hari ini. Kita sambung lagi pada tadabbur yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.